Halo guys, ada barang hilang di internet. Ini lagi-lagi ulah IWPI lagi teman-teman ya. IWPI lagi nih cari gara-gara nih ya. Gua cuma host ya teman-teman ya. Cari aman masalah. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ini IWPI lagi menelusuri mengenai KUP. Kan tadi kita membahas mengenai ada penyelundupan hukum di dalam KUP di mana pelimpahan kewenangan ke Kementerian Keuangan di mana di sana malah melanggar hukum di sananya dan sebagainya. Jadi IWPI ini katanya mencari tahu siapa sih yang mastermind di balik ini. Betul Mas. Orang ini bisa ditemukan dari risalah pembahasan KUP. Betul Mas. Siapa tantangan di situ itu Pak ya. Masalahnya barangnya nggak ketemu. Betul. Ini barang kalau cari di internet nggak ketemu filenya. Gimana Pak ceritanya? Apa ini risalah pembahasan KUP ini apa? Iya. Jadi kan gini Mas Awan, yang tadi disampaikan kan itu kan di dalam Undang-Undang KUP sejak 2007 sampai sekarang itu kan ada 48 frasa peraturan Menteri Keuangan. Berarti kan sudah ada pelimpahan kewenangan dari KUP, dari undang-undang ke Kementerian Keuangan, Mas Awan, berkaitan dengan aturan perpajakan gitu Mas Awan. Yang mana itu pelimpahan itu cenderung menguntungkan Kementerian Keuangan. Iya, karena kan kalau peraturan Menteri Keuangan kan Menteri Keuangan bisa buat sendiri Mas tanpa melibatkan pihak legislatif. Padahal Kemenkeu DJP adalah lawannya wajib pajak di pengadilan. Betul Mas Awan. Oke. Terus? Nah dari situ kan berawal ini kami melihat nih Mas dari ini Mas peraturan ini Mas, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah juga diamandemen 4 kali Mas Awan. Lah kami IWPI juga menemukan risalah rapat tersebut Mas Awan. Padahal itu kan ini Mas tahun mulai 99 Mas Awan ya, revisi Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan mulai kalau nggak salah mulai 2000 tahun 2000 sampai 2002. Tahun 2000 sampai 2002 itu ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan itu semuanya ada risalahnya rapatnya masing-masing Mas Awan. Itu nanti ada Mas di situ. Siapa ini yang ngomong, siapa ngomongnya apa, terus yang hadir daftar hadirnya siapa. Terus saat di situ draftnya juga disebutkan Mas Awan. Draftnya itu gimana sampai terjadi ya disahkan sampai sudah ini disepakati bersama. Ada draft 1, draft 2, draft 3. Ada Mas Awan. Kalau yang di ini yang di perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada. Oke. Nah, padahal itu kan tahunnya kan tahun lama Mas, 2002 kan terakhir. Nah, ini kan Undang-Undang KUP yang kita cek itu kan risalah rapatnya kan ini kan mulai 2007 sampai terakhir kan di 2022 apa 2023 Pak Re? Undang-Undang KUP yang revisi terakhir Pak Re. 2022 atau 2023? HPP 2023. 2023. Lah itu kan seharusnya kan risalah rapatnya kan ada itu teman. Kita ingin tahu ini wakil rakyat yang mewakili wajib pajak ini dalam perundingan dengan eksekutif. Wakil rakyat sebagai legislatif yang berunding dengan eksekutif dalam membuat undang-undang KUP ini gitu Mas Awan. Ingin tahu fraksi mana saja yang menyetujui, anggota partai politik mana saja yang menyetujui gitu, seperti itu Mas Awan. Terus draft-draftnya dari mana saja, seperti itu Mas Awan. Wah, ini deg-degan nih Pak Rey. Ini sebagai ahli hukum nih Pak. Ini IWPI lagi-lagi membuat masalah nih Pak ya. IWPI mencurigai ada mastermind atau persengkokolan untuk merusak hukum nih Pak. Di mana risalahnya bahkan nggak ditemukan di internet Pak. Ini bagaimana nih Pak dari sudut pandang hukum nih Pak? Dugaan itu bisa-bisa saja kalau memang mau ditelusuri lebih lanjut ya. Kalau IWPI belum menemukan dengan cara menggunakan teknologi infrastruktur, maka dimungkinkan dilakukan secara manual, yaitu mengajukan permohonan kepada DPR RI. Jadi di DPR itu memang ada seperti kayak departemen yang kemudian menyimpan semua arsip-arsip tersebut. Ya di Setjen Pak. Ya di Setjen ya, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan biasanya itu juga digunakan sebagai sumber penelitian kepada mahasiswa yang melakukan penelitian di Fakultas Hukum ya dan sedang menulis. Biasanya kalau sedang menulis tesis atau disertasi memang disarankan untuk menggali atau mempelajari secara historis ya Pak. Nah, lahirnya undang-undang ya. Nah, tentunya di situ ada biasanya ya. Dan itu mereka menurut saya pasti mereka memiliki arsipnya. Tapi mungkin secara digital belum
terupload mungkin ya, atau mungkin belum terpapar dengan baik ya, sehingga bisa dilakukan penelusuran secara konvensional ya. Nah kalau sudah dilakukan ternyata tidak ada, nah mungkin bisa ada konten berikutnya gitu ya, Pak, ya. Ini Pak Re, ini saya nambahin sedikit Pak Re ya. Jadi secara digital tuh ada Pak Re, linknya pernah ada, cuman filenya yang tidak ada Pak Re. Nah kami dari WPI sudah juga bersurat PPID, permohonan informasi ini kepada Sekjen. Yang kita lakukan manualnya seperti itu Pak Ade. Sudah kita lakukan Pak itu Pak. Sekjen DPR RI. Mungkin Sekjen P5I boleh bantu Pak, kirim juga ke Sekjen DPR Pak. Nah ini memang dari P5I mungkin Pak Ketum nih yang bisa lebih nanti. Karena gini, Mas Awan, kan sering kali kan kalau undang-undang kan sudah ada kesepakatan antara wakil rakyat dengan ini eksekutif gitu loh Mas. Itu kan sering didengarkan kita ke wajib pajak oleh Diskus kan seperti itu. Padahal dan Bare. Tapi ini udah dilaksanakan sama IWPI ya kan. Nah, ini memang dari satu sisi kan kita juga kalau dilihat mencari share di internet, kalau sudah nggak ada 404 ini memang kemana kita mencari